Halo, gue Iqbal. Gue Ucup. Gue Wendy. And this is Howdy Laid Back. Oke, kayaknya di podcast kali ini kita nggak usah bahas corona lagi ya, Cup ya. Ya walaupun masih rame nih. masih gawat ya, tapi ya semoga masyarakat udah semakin edukasi dan lebih aware lagi aware soal coronanya. itu aja sih, nggak usah panjang-panjang himbauannya ya. Iya. Dan harapannya ya semoga semakin mereda lagi untuk wabah yang sedang merebak ini ya. Oke. Dan ada apa di sore hari ini, Cup? Wen. Siapa ya? Kita kedatangan tamu spesial lagi kali ini ya. Spesial lagi sebelumnya gue mau tanya sama Ucup sama Iqbal ya. Oke. Kalian ini nggak lupa bawa sesuatu nggak? Apaan? Apa nih? Belum. Aku belum nyaut. Nggak nyaut. Kalau gue kayaknya lupa bawa nyali. Ya. Oke. Mantap Introduksi yang mengagumkan. Bridging-nya oke. Ini bawa nyali. Aku udah batin tadi. ini kamera langsung nge-switch berarti. Langsung udah ketebak. Oke, welcome to Finest Tree. The Finest Tree. Yo, ada The Finest Tree di studionya Howdy Indonesia atau Howdy Laid Back saat Nggak kepikiran ini. Ini juga barusan. Bridging-nya oke sih. Bridging-nya oke. Aduh. Oke. Gimana, apa kabar? Ada Caka dan Elang di sini. Apa kabar kalian berdua? Halo, alhamdulillah baik. Gimana kabar Howdy's people? Yes. Howdy buddies, apa kabar? Howdy buddies. Baik semua. Howdy ya? buddies. Iya. Howdy buddies. Iya. siap. BTW selamat ulang tahun buat The Finest Tree. Makasih ya. Kalau nggak salah kemarin tanggal 20 Maret. Iya. Wah, barusan ulang banget. tahun tuh. Yang ke 8. 8 tahun. Iya. Sudah sewindu ya. Swindu ya. Swindu. Infinity. Infinity. Iya, maknanya bener-bener. Ke Black Ranting ya. Bener-bener. Di ke-8 tahunnya The Finest Tree nih, gimana sih rasanya? Atau udah mencapai umur ke tahun 8 ini nih, gimana sih rasanya? Kalau menurut kalian berdua? Ya nggak kerasa ya. Serius nggak kerasa. Kayak The Finest Tree kayak terbentuk baru setahun 2 tahun. Rasanya itu kayak gitu. Tapi ternyata udah berjalan 8 tahun dan banyak cerita di dalam 8 tahun tersebut. Jadi bersyukur sih. Time flies banget ya. Time flies ya. Benar. Tiba-tiba berada di umur 8 tahun. Tiba-tiba berada di umur 8 tahun. Aku jujur agak deg-degan ya di sini karena pertama kalinya podcast loh nih. Betul. Jadi aku perlu pembiasaan sama ngurangin medoknya ini. It's okay. Kita bertiga podcast episode berapa take berapa kali? Iya. Take berapa kali? 3 kali. 3 kali. Jadi kalau podcastnya sejam berarti 3 kali 3. Iya. Itu bahkan Lumayan. beda hari. Itu bahkan beda hari. Kita take beda hari itu. Lumayan. Iya. Tapi gak apa-apa. Ya, it's okay. Iya. Kalau untuk sebuah band 8 tahun itu kayak udah lama ya. Udah kalau bocah itu udah umur Udah bisa 8 jalan. Udah kelas Udah 2, jalan. kelas 2 SD. Iya, udah bisa jalan, udah Iya sih. punya Kelas teman. 2 SD. Iya. Iya. Cuman udah ngerasa apa ya? Lama belum sih kalian sebagai duo nih? Apa ya kalau ditanyain lama, kita ngerasanya biasa aja karena ini kan kebetulan aku sama Caka kan kakak adik juga. Jadi kebersamaannya ya emang apa ya, nggak terasa sih. Sebelum punya band sama setelah kita bikin band akhirnya sampai sekarang juga apa ya biasa aja. Cuma biasa aja ya. iya, Tiap hari ketemu juga ya. cuma kalau dilihat dari lika-likunya setelah punya band itu memang lebih terasa gitu loh. Maksudnya ada kalanya pas naik, ada kalanya pas ada belokan tajam, ada kalanya pas lurus gas terus, Pas ngepot juga kan. ada pas ngepot, pas pusing-pusingnya tuh pas ngepot tuh. Dan lagi emang The Finest Tree ini memang formatnya duo ya. Ya. Walaupun kemasannya ketika di panggung ada player-player yang lain, cuma ini basically kemasannya duo ya. Yes. Iya. Kalau boleh gue ulik dikit nih. Kalau nggak salah, The Finest Tree itu tadinya ikut salah satu major label di Indonesia. Dan kalau nggak salah lagi per akhir tahun kemarin ya, atau awal tahun ini. Akhir tahun tuh selesai, ya kan? 2019. Akhir tahun 2019 itu lepas kontrak. Enggak, pertengahan 2019. Oh, malah pertengahan 2019 itu lepas kontrak. Juni, Juli, Agustus lah. Ya, hampir setahun yang lalu berarti ya.
mulai masuknya tanggal tahun 2014. 2015. Mulai masuk ke label ya. Label dari indie ke label itu 2014. Terus sama label diawali dengan singlenya Kau dan Aku itu. Itu baru terus sedikit waktu Tolong Lepaskan, akhirnya sama sekarang. Gitu. Ada cerita apa nih? Gue pingin ngulik-ngulik tapi rada-rada takut, mungkin takutnya ada yang tidak ingin untuk diungkapkan. Apa? Nanti kalau ini kan kita ngeles, Pak. Iya. Ngeles. Iya. Bisa aja. Ada cerita apa sih di balik kenapa yang tadinya ikut major label salah satu, boleh disebutin nggak sih ini major labelnya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Kalau nggak salah major labelnya adalah Universal ya. Universal Indonesia ya. Ya. Ada cerita apa? Kenapa kemudian memutuskan untuk sekarang menjadi indie? Being indie. Ya oke, jadi sambil cerita ya. Jadi emang basically The Finestry itu awalnya berjalan bareng bersama major label Universal Music Indonesia itu memang sebab kita penasaran, kita pengen tahu gimana sih punya pengalaman rasanya di major label tuh gimana sih, bareng major label tuh gimana sih itu, dan delala ya secara personal juga Mas Lang punya impian tersebut, aku pun juga punya impian tersebut gitu. Jadi ya udah saat itu lagi ada jalannya, Mas Eros lagi deket sama Pak Ian Johana. Waktu itu Pak Ian masih di Universal Music Indonesia. Terus ditawarin, akhirnya ya udah yuk kita ke Universal Music Indonesia. Berarti dari awal memang sudah dengan Mas Eros ya? Mas Eros ya. Oh, dari awal bahkan sebelum di Universal tuh udah sama Mas Eros ya berjalannya? Iya, jadi udah Mas Eros kan yang menemukan The Finestry, yang menggabungkan Caka sama Alang itu Mas Eros. Tadinya kan memform The Finestry itu. Tadi kan Caka solo, Mas Lang ada band sendiri. Oke, lanjut. Waktu di Universal Music Indonesia berjalan 5 tahun ya? 5 tahun. Ya kontrak 5 tahun, berjalan 5 tahun, kita ngeluarin single Kau dan Aku, terus sedikit waktu sama Selihat Cahaya, sama Lihat Cahaya itu kompilasi album Disney. Iya, salah satu film yang regional Indonesia. Yang itu translatean ya, aslinya bahasa Inggris ya lebihnya. Bener, jadi itu ada lagu aslinya diaransemen ulang sama diadaptasikan bahasanya. Iya, dan salah satu artis yang ditunjuk oleh Disney adalah The Finestry. Salah satunya melalui Universal. Oh itu banyak, ada kalau nggak salah ada Maudy Ayunda juga nggak sih? Ada Raisa, ada boyband adalah apa ya, Smash kali. Bukan, iya po. Ada Bisma. Oh iya dah, Bisma doang. Oh iya, Bisma doang. Ya banyak lah teman-teman musik yang Maudy kayaknya Raisa itu deh. Apa nggak ada ya Maudy? Atau itu beda film atau beda masa? Ada sih kalau nggak salah waktu itu gue pernah ketemu salah satu lagunya Disney juga ditranslate ke Indonesia dan dibawakan oleh si Maudy Ayunda gitu. Cuma nggak tahu. Iya, mungkin di luar dari mungkin beda Love Disney ini sih. Oke, terus abis itu terakhir kita Universal tuh single Tolong Lepaskan di tahun 2017. Udah tuh berjalan sama label, akhirnya waktu untuk sempat juga waktu itu ada cerita akunya lagi butuh waktu buat sendiri, me time ke negeri tengah, ke Pakistan. Oh iya. Iya. Makanya bisa bahasa apa tadi? Urdu. Iya. Sedikit fun fact, Caka ini menguasai salah satu bahasa yang kita semua nggak tahu. Kata-kata lain juga nggak tahu. Iya, kayak gitu terus. Terus udah selesai dari situ, masuk ke tahun 2019 di mana kalau kontrak The Finestry itu udah berjalan hampir 5 tahun. Nah, udahlah The Finestry reunited lagi, singkat cerita. Akhirnya keputusan mulai dibuat. Gimana nih kita bentar lagi mau selesai kontraknya, mau lanjut apa enggak gini. Terus singkat cerita dipikir-pikir kayaknya memang bekal kita untuk merasakan ilmu-ilmu yang kita dapat lewat bareng sama major label tuh rasanya sudah cukup mengkomplitkan kita ya, melengkapi kita gitu. Jadi kayaknya it's time for us to walk by ourselves gitu. Oh sedap. Jadi istilahnya udah dapat bekal lah ya dari Universal. Iya gitu. Jadi ya udah sepakat kita indie.
Indie lagi independen. berarti. Iya. Balik lagi. Ada sempat perbedaan pendapat nggak antara kalian berdua buat memutuskan buat indie atau solo? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol nggak sih? Emang kita satu suara sih. Oh gitu. Langsung satu suara. Memang udah satu visi ya. Oh, sebelum ke indie nih, berarti kan pada waktu itu ketika Caka ini me time, Oh, itu iya. selama berapa lama sih? Tahun? 2 tahun? 4 bulan. Sebenarnya 4 Oh, nggak bulan. nyampe. Cuma The Finester-nya mulai istirahatnya itu Setahun. hampir setahun ya. Hampir setahun. Iya, kan sempet itu The Finestry sempat vakum kan ya. Gitu. Dan para fans ini pada teriak-teriak, mana sih ini The Finestry, mana sih ini Caka, mana sih itu ini Lang. Kalau kalian pribadi, kalau mungkin Caka memang ingin me Ya. time. Kalau dari Lang sendiri nih, Selangnya. kangen nggak sih manggung pada waktu itu? Atau melihat respon para fans yang kayak gitu tuh gimana sih rasanya? Ya apa ya, waktu pertama kalinya tahu Caka emang mau pergi ke Pakistan sih emang apa ya, agak shock sedikit sih, Kaget sedikit karena lah ya. kan karena bener-bener apa ya, jadwal tuh masih berdatangan gitu lah, masih berdatangan. Dan kebetulan pada tahun itu kan aku pun menghandle nomornya Finestry juga. Jadi permanajeran tuh ya udah masuknya ke aku gitu. Nah, ya emang agak shocknya tuh maksudnya ini jadwal masih pada berdatangan tapi aku harus menolaknya. Ini ngomongnya gimana? Karena itu baru pertama kali aku harus apa ya, menolak job-job yang datang gitu Iya. lah. Maksudnya bukan menolak sih, maksudnya untuk menjelasin Iya. keadaannya sekarang sedang seperti ini, segala bla 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 kayak gitu itu. Dan aku juga agak resahnya bahwa kalau aku memang ngasih tahu keadaan yang sekarang, apakah nanti setelah Caka pulang akan tetap apa ya terjalin dengan baik gitu lah dengan IO ini segala macam. Jadi ya cuma keresahannya di situ aja sih. Kalau perjalanannya sih ya akhirnya ya karena ini pilihannya Caka dan Tetap menghargai lah. Ya, jadi ya udahlah, kita coba apa ya nama istilahnya hiatus dulu. Hiatus dulu terus ya udah Caka pergi, terus di sini aku juga ya akhirnya menyibukkan ke apa, ada resto jago, terus Ya ada usaha. ada usaha jago chicken itu, terus sama sekalian pelan-pelan apa dari tabungan yang udah ada benerin ini kamar jadi mini studio di rumah gitu. Oh jadi itu nggak dari awal ya studio Apa, di rumah studio itu? baru itu, Itu namanya. baru. Iya baru 2019 awal 19. Oh baru banget dong berarti ya. Yang Oke. kuning itu yang biasa dilihat di live di Instagram. Dan di beberapa postingannya Sama postingan. TFT ya. Dan kalau nggak salah ketika The Finestry vakum itu masih dalam label ya? Masih ada. Nah itu juga salah satu Nggak anunya pusing sih. kalian? Nah itu yang pusing ya mungkin bisa ditanya. Kalau aku sih pusing karena posisi aku harus menjawab segala pertanyaan dari Forester, dari IO, dari orang-orang terdekat, dari Pihak mungkin, label ya, sendiri. pihak label, pihak mungkin orang-orang yang tahu The Finestry akhirnya kan tanyanya ke aku karena posisinya yang masih di Jogja kan aku. Jadi ya seperti itulah. Kalau dari tanggapannya Mas Eros sendiri? Ya, Mas Eros waktu itu pas mau pergi tuh sempat ketemu ya? Ketemu. Sempat ketemu ya? Ya, yang jelas waktu sebelum aku me time itu, waktu pamit, waktu minta izin itu emang banyak yang sedih sih, jelas lah. Dari tim produksi semuanya, maksudnya dari tim The Finestry ada kru, ada tim produksi, ada sound engineer dan lain-lain, sampai ke Mas Erosnya ya semuanya pada sedih gitu. Sebab aku di situ belum bisa menjanjikan apakah kedepannya itu akan seperti apa gitu kan, maksudnya di The Finestry ini. Karena waktu itu aku sempat ngalamin yang namanya kayak bener-bener hambar aja gitu loh. Jadi kayak manggung tuh kayak gak ada rasanya, vibe-nya hilang ya. Ujung-ujungnya merembet ke nongkrong bareng teman, makan segala macam, itu tiba-tiba gak ada rasanya. Awalnya gitu, terus akhirnya pelariannya ke itu, ke me time itu. Dan sekarang ya kalau dipikir-pikir ya kayaknya emang harus dilewati sih gitu. Karena ternyata ya nggak habis pikir juga, nggak terduga-duga juga kalau balik tuh bakal reunited lagi The Finestry, terus bakal seseru seperti sekarang gitu. Seru banget sih kemarin tahun 2019 tuh.
itu kayak brand new power gitu loh. Jadi kayak ada energi baru gitu loh. Dan yang itu fresh ya posisinya. fresh, belum pernah kita rasain sebelumnya. Dan yang gue rada kaget adalah teman-teman Forester tetap euforianya dapet. Ya, gitu. alhamdulillah. Nggak Loyal, menghilang gitu ya. nggak menghilang, Nggak pergi nggak gitu. menghilang gitu. Oke. Walaupun ini vakumnya cukup lama loh, Setahun ini. setahun itu Iya. cukup lama, tapi fanbase-nya tetap rame sih, gitu. Tetap jalan lah ya. Tetap Iya, jalan. iya. Dan itu dari pihak label sendiri istilahnya apa? Memaklumi, oke lah gitu. Ya apa ya? Itu kan sebenarnya waktu-waktu yang Caka bilang me time itu kan sebenarnya masih dalam Kontrak apa? tanggung jawab, amanah. dalam ini apa sih? Penangguhan. Bukan timeline, Oh. timeline Promo. Oh, iya. dari Masih ada tour berarti itu. Bukan itu tour. radio paling ya. Tour radio. Promo sih, lebih ke promo, lebih ke promo. Timeline untuk mempromokan si Tolong Lepaskan di tahun 2017 itu. Jadi Tolong Lepaskan kan keluar di akhir 2017. Ya. Nah, Caka pergi 2018 awal. Jadi kan emang Ya. jaraknya lumayan dekat gitu lah. Ya kayak gitu. Ya, Aku 2018 akhir. iyo. Tapi The Financial-nya mulai tidurnya. Oh iya. Iya. Sorry. Dari ya pokoknya itu jaraknya agak dekat lah dengan apa ya? Dengan kejadian yang ada. Wah. Ya, Waduh. Apa sih? Kayak gitulah. Iya. Dan sekarang The Finestry betul-betul full dan murni indie ya. Ya, dan itu bagian yang emang harus dilewati The Finestry untuk bisa sampai sekarang masih bisa berdua duduk di sini. Ya, wes, Yo, sedap. Jadi pohon baru itu. Jadi Iya. pohon baru. Jadi the finest. Ya, ya mungkin itu kalau umpamanya pohon itu kan pohon gede pun tinggi segala macam itu kan pasti ada musim gugurnya. Iya. Terus akhirnya dari gugur nggak punya bunga segala macam akhirnya bisa berbunga dengan lebih lebat lagi, lebih keren lagi. Oke. Yes. Musim gugur to the subur. Waduh. Cakep. Ngomong-ngomong soal indie itu bukan aliran Bukan musik genre. ya. Iya, ini yang indie itu bukan genre ya. kadang salah ya. Ini ya, Bukan Sama kopi dan orang-orang ya. senja. Bukan kopi dan senja. Indie Bukan. ya. Indie itu sebenarnya cara atau apa? Yoi, independent. Sistem lah ya. Sistem ya, Cara sistem. iya. Iya. Indie itu melakukan sendiri, iya nggak sih? Independent. Yang kita Yes. pilih ya. Jalan yang kita pilih, iya. Itu yang masih suka salah gitu. Dan mungkin kalau dari kalian berdua nih, apa yang paling kerasa banget ketika kemarin berada di label, kemudian setelah kalian memutuskan untuk oke lah kita jalan berdua aja nih, kayak gitu. Apa yang paling kerasa atau yang paling berat deh? Karena sebelumnya kan ketika di label pastinya kalian tinggal manggung aja kan, tinggal udah semuanya semua udah udah diurus. diurusin, masalah tour, masalah Yeah. datang ke event-event kayak gitu kan. Itu udah diurusin label dan kalian tinggal oke lah tinggal datang, tinggal main. Sekarang nih setelah menjadi indie, apa sih yang paling kerasa dan mungkin yang berat buat kalian berdua? Tantangannya. Tantangannya bener. Ya, pasti kalau namanya suka dukanya pasti ada lah ya. Mau di indie mau di major label pasti ada. Ya itu bener tadi. Jadi di major label emang kita dimudahkan lah terima jadi gitu. Jadi kayak kita dikasih schedule, kita dikasih ketentuannya begini. Ini masalah budget semuanya tuh udah di luar kepalanya si personil di finance di Caka Malang ya. Itu udah urusan manajemen. Beres lah semuanya. Nah, namun ketika kita indie ya kita mulai belajar itu menjadi konsumsi kita sebagai pelaku the finestry gitu. Jadi kayak kita mulai mikirin Mas Lang mulai sampai bagi-bagi. Jadi Mas Lang mulai ke ranah manajemen, ranah yang sistematik, yang struktural, yang hitung-hitungan apa yang gimana, yang penuh dengan langkah pertimbangan gitu. Nah, kalau aku mungkin lebih ke musik gitu, lebih ke bantu-bantu dia bikin aransemen gitu. Jadi ya pertama kali bener-bener kayak gini itu sebelumnya kayak gitu juga, cuma masih dalam filterisasinya si pihak major label. Ada yang jagain. Iya. Kalau sekarang kan yo jalan jatuh sendiri rasanya. Begitu ya. Label bilang salahnya lo keluar. Bukan keluar ya apa nih? Lepas kontrak ya, selesai kontrak Iya, kan? Bukan keluar ya nih? Bukan keluar. Memang udah selesai kontrak. Namun alhamdulillah emang hubungan kita sama major label berjalan dengan baik. Masih baik. Maksudnya mereka masih
sangat familiar gitu dengan kita juga begitu sebaliknya, dan bahkan sampai kemarin setelah kita selesai tanda tangan selesai kontrak yang setelah 5 tahun itu udah lepas jadi independen, itu malah mereka ini membuka apa kayak kalau si Caka sama Elang ada lagu terus lagunya nggak buat The Finestry, bisa dong di story ntar kita masih yang kayak tahu, gitu ya? siapa tahu kita bisa pakai lagunya kita beli gitu kan buat artis-artis kita kayak gitu, masih kayak gitu. Model-model ghost producer, ghost composer gitu ya? Iya, bener. Iya. Apa mungkin ada yang mau dikepoin? Dan capeknya pasti 2 kali ya? Iya gak sih? Iya, berkali-kali ya. Karena berkali-kali udah ya, sempat ngerasain kemarin kan, sempat rilis sendiri segala macam kayak artwork terus apa? Oh iya, album terakhir kemarin ya, yang EP kemarin ya. Iya, yang Mini EP album. tertuju kemarin itu emang ini apa kayak semacam trial buat kita dan tantangan sendiri buat kita sih. Maksudnya mulai mencoba gimana sih kalau emang ngurusin sendiri semuanya, kayak rilis, terus artwork, terus lagunya, aransemennya, terus mixing, mastering, segala berbagai macam teknisnya itu dicoba sendiri. Ya sempat ngerasain dan ternyata pusing juga. Iya, kalau dulu kan biasanya ini hari ini misalkan kita emang residence di Jogja, jadi ketika ada program atau jadwal dari Universal, promo atau apa atau rekaman Wheel of Disney atau apa segala macam, itu kita dikasih schedule berangkat ke Jakarta. Di Jakarta selama 1 minggu atau mungkin paling banyaknya sampai 1 bulan. Itu nanti ya udah cuma kayak besok ke radio, ini supirnya, ini. Terus besok gini, ini studionya di sini, besok bikin foto dia di majalah ini. Kayak ya timelinenya udah jelas, udah ada Ya, yang tinggal buat berangkat tinggal lah. berangkat Iya. bawa barang, tinggal nyanyi, segala macam. sekarang Nah kalau sekarang yang tadinya cuma paham nulis lirik lagu, sekarang harus belajar nulis press release. Kan itu jauh banget. Jauh banget. Bahkan ngirimin ke media siapa itu lebih ke situ. Bahkan sampai deal-dealan dengan IO, cari player juga, artwork juga. Ada kru yang nggak bisa nyari yang lain. Bahkan ngurus sosmed sendiri juga ya. tapi di balik betul. di balik itu ada rasanya, maksudnya ketika sebelumnya kita contohnya kayak ketemu misalkan sama direktur majalah apa gitu yang terkenal gitu ya, yang biasanya musisi langganan di situ. Terus ini Pak ini, oh halo Pak, iya ini The Finestry, ya udah ngobrol sebagai The Finestry. Tapi kalau ini bener-bener enggak, waktu kita nulis press release-nya, oh ini Pak ini nomornya ini, alamatnya di sini, set email. Jadi kalau ketemu bener-bener, oh Pak ini ya, bener-bener yang kerasa gitu. Harus menjalin hubungan langsung. Iya. Bener jauh lebih kerasa ya. Jauh lebih Nyemplung langsung ya. Nyemplung langsung. Seru sih. WA sendiri, radio ya gitulah. Tapi sekarang udah ngerasa terbiasa dengan semua itu. Mulai terbiasa. Cuma kurangnya kita masih belum bisa untuk on time-nya apa ya. Kalau kayak kemarin itu kita bisa ngelakuin segalanya dengan ya sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Tapi kurangnya akhirnya jadi molor nih. Karena kan kita nggak terbiasa dengan itu. Akhirnya jadi molor. Cuma ya kita belajar lah pelan-pelan. Dan apa ya dicoba aja terus jalan terus. Iya. Dan fun fact dikit kan, sebenarnya gue pernah dimintain bantuan dengan The Finestry untuk ikut produksi istilahnya di lapangan gitu. Dan satu yang paling gue notice dari The Finestry ini adalah kekeluargaannya asik banget sih. Asli. Yes. Kayak apa ya, kayak nggak kerasa lagi sama player-player gitu, maksudnya kayak keluarga aja gitu, di dalamnya hangat dan asik lah kayak gitu. Iya. Dan banyak nih temen-temen gue yang nanyain ke gue, karena beberapa dari temen gue tahu kalau gue kenal dengan Elang dan Caka, pada Caka itu orangnya gimana sih, Elang tuh orangnya gimana sih. Kemudian next day kayak, aku pengen foto dong Bal, aku pengen foto dong, tapi takut sama mereka. Kayak gitu. Kalau kalian berdua biasanya nanggepin fans tuh gimana sih? Karena in real life gue ngeliat Caka maupun Elang nih sangat down to earth banget gitu orangnya. Amin. Sangat friendly banget gitu. Itu lagunya Justin Bieber, Down to Earth. Sangat hangat kan orangnya. Hangat dan menyentuh bumi. Wah. Gimana sih kalian biasanya kalau ketemu fans? Atau seperti apa sih kalian kalau ketemu fans? Ya
sebenarnya kan kayak sebutan ada, ini buat aku pribadi ya. Oke. Ada band terus personilnya atau seniman artis gitu sama ada penggemar fansnya itu kan cuma istilah-istilah aja ya. Sebenarnya sebenarnya manusia ketemu manusia aja karena punya kenalan baru gitu. Jadi ya gimana sih rasanya ketemu orang-orang beragam orang yang mereka pun juga senang untuk berkenalan gitu. Ya udah sih gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi jatuhnya mungkin lebih familiar aja sih. Oke, Audi Badis, di sini gue bisa confirm bahwasanya Caka dan Elang tuh bukan orang yang berbeda kalau kalian temui. Tetaplah sosok persona yang sama loh. Jadi nggak usah pada takut kalau pada mau minta apapun, mau diajak ngobrol pun. Mau dalam artian ada batasnya. Ada batasnya. Kayak gitu. Kami hanya manusia. Pertanyaan lucu dikit nih. Pernah nggak sih ada fans yang minta aneh-aneh gitu ke kalian? Maksudnya kayak misalkan sambil foto, Kak cium pipi dong atau gimana gitu. Ada nggak? Dari Elang dulu ada aja. Kamu dulu. Yang mana? Ya ini pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang dia menggemari musikmu tapi dia juga request something yang nggak biasa gitu. Yang lucu deh, yang kalian rasa lucu. Aduh, ini kenapa mintanya gini banget gitu. Baru ini Wah, ada cerita. Ini baru-baru ini ketemu sama yang ternyata pendengar Finestry tapi dia juga gitaris juga. Baru pertama ini. Yo nggak pertama sih, mungkin ada beberapa kali, cuma yang masih hubungan sampai sekarang nih orang ini nih gitu, sampai dia mau sampai dia nanyain Mas kapan manggung lagi di mana, terus nanti kalau udah manggung soundchecknya di mana, jam berapa, aku pengen datang, aku pengen coba lihat ini dong segala macam gearnya masalah misalnya kayak gitu. Ya maksudnya dan dia banyak bertanya juga sama aku, Mas kalau misalnya konsultasi lah, maksudnya aku pengen sound kayak gini, kayak cocoknya pakai pedal yang apa, terus butuhnya apa segala macam. Dan emang aku basicnya emang orangnya seneng kalau ditanyain tentang teknis gitu, dan dia mau belajar gitu, aku seneng gitu loh. Makanya ya nanti ya kalau misalnya ada manggung, kan kemarin rencana tanggal 28 ada manggung 28 29, cuma ternyata ada kejadian corona ini, jadi ya dipospon terus jadinya belum ngabarin lagi nih orangnya ini, padahal itu pertama kalinya dia mau datang mau lihat. Siapa Mas? Ada orang kemarin ketemu di ini di yang acara Diana Musik, ada Mas Ponggi segala macam. Yang acara itu. Ini cowok apa cewek nih? Cowok. Cowok. Dia gitaris juga. Gitu. Kalau aku gitu. Kalau yo kamu. Kenal. Aku kenal. Enggak kenal. Oh enggak kenal. Oh iya. Baru. Ya lanjut. Kalau Caka nih yang biasanya magnet bagi ukti-ukti. Aduh. Ada nggak cerita lucu yang kamu temui gitu, Cak? Yang lucu loh. Yang lucu. Harus ketawa berarti. Temu lawak. Apa nih? Wajok bapak-bapaknya keluar. Jokes internal. Apa? Jokes bapak-bapak keluar. Apa, Cak? Ada nggak? Apa ya? Kayak misalkan dateng terus, weh Caka, misalkan ngapain, kayak langsung meluk mungkin atau itu tadi, Kak, aku minta cium pipi dong. Ada. Tapi nggak tahu lucu apa enggak ya? Ya enggak. Ya maksudnya lucu maksudnya. Kalau lucu kan aku harus kayak memfilter gitu. Oh yang lucu yang mana? Itu belum lagi lucunya gue nggak lucuin lo. Universal kok. Ya udah yang nggak biasa aja ya. Iya, biasa deh apa? Ya ada. Jadi lucu berarti. Tapi ini lucu buat aku loh. Iya. Apa? Share aja. Aduh ya Allah. Mau cerita belum kuat. Kenapa gitu? Ini loh, ada yang kayak gini. Di chat tapi. Oh di chat. Di chat. Mas, kan biasa kan pada minta semangat gitu biasa kan. Semangatin ini biasa. Forester kan nih. Iya. Biasa kan pada minta semangatin. Nah ini, Mas, besok aku apa gitu ujian kuliahnya apa sih, kampusnya ujian apa gimana gitu. Aku lupa lah ujian apa. Coba Mas, besok aku ujian nih di kampus. Semangatin ini dong kalau tolong dong Mas kirim aku video atau voice note gitu. Kalau namanya dia, kalau itu nilainya bagus, Mas Caka mau titik gitu. Oh titik apa gitu? Atau gimana?
Ya, Titik-titik jadi gitu seru. jadi dia tuh dia ngomong udah diisi sendiri terserah masak aja. Oh. Itu akan menyemangati, itu akan mempengaruhi nilai-nilai ku nanti. Dan akhirnya diisi. Ya udah sekalian kan, weh. Gue. Ya ini bercanda tapi apa aku juga ngomong ke dia bercanda. Ya wes terus aku voice note akhirnya. Si apa tadi? Kalau- Oh ya, kalau Tit nilainya bagus. Aduh, gue isin dulu apa ya? Pasti ada hubungan sama ijab-ijaban. Iya. Iya. Aduh. Parah nih. Waduh. Apa nih? Ya aku ya intinya itu apa? Kalau nilainya bagus, nanti kamu bersama aku. Iya. Tapi terus tapi kalau dunia enggak di surga aja. Lucu gak sih? Lucu. Kamu lucu. Kamu lucu. Kalau tahu orangnya kayak lucu. itu chat personal, Cak, atau Ya biasa kan itu DM, DM DM. Instagram. Apa? WhatsApp sih. Oh, udah sampai WhatsApp. Oh, udah Lo sampai enggak bukan itu. Enggak, ini orangnya baik. Dia Oh, berarti memang udah kenal berarti. dong. Berarti kalau udah sampai sering ketemu. Jadi kayak di JCM, di Malioboro Oke. pas di FT Manggung tuh. Wih, kamu lagi akhirnya. Terus orangnya tuh juga kekeluargaan gitu loh, bukan yang cuma kayak kirim dong foto apa, Iya, Mas iya, minta iya. dong ini, tapi emang yang kenal gitu. Jadi ya Oke. wes. Ya sekalian dia kayak begitu udah dibecandain. Dia berarti memang udah ada kenal, maksudnya ada kedekatan. Maksudnya nggak terus random orang siapa gitu ya. Tapi lucu gak sih? Lucu. Kalau orang random deh, kalau fans random yang misalkan sekali ketemu, Cak, ada nggak? Lucu. Padahal saya gak lucu. Daripada ntar jadi gak cerita ya. Bebe, kenapa? Kalau yang bener-bener orang random ada nggak? Maksudnya misalkan baru pertama ketemu banget yang bikin kamu kaget gitu, Cak. Kok gini nih orang gitu. Unexpected ya. Yang tidak Unexpected. 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 Oh iya, Ada nggak? ada itu Christine Elizabeth deh. Waduh, sebut nama langsung. sebenarnya nggak Gak apa-apa. Dia seneng malah dia. Itu jadi aku kagum sama jiwa suportifnya dia terhadap something yang seseorang atau sesuatu hal yang ia cenderung kepadanya gitu loh, yang dia suka gitu. Bentar. Apa? Ini Christina Elizabeth. Iya, Christina Itu Elizabeth. public figure. Bukan, dia mahasiswi di mana ya? Jogja. Jogja. Oh, oke. Terus. Forester juga. Dia jadi pertama kali kenal tuh dia tuh langsung ibarat kalau malam tuh dia terang sendiri gitu loh, maksudnya di antara audiens yang lain dia tuh yang paling body language-nya juga Meledak-ledak. suportif banget ya. Terus sering ketemu di beberapa event dan mau akhirnya waktu di di JCM ya? SCH. Hartono apa JCM sih? Yang mana? Yang joget-joget. Iya itulah. Hartono. Pernah The Finestry main di Hartono, manggung di Hartono. Itu jadi kita bikin kuis, kita mau bagi-bagi t-shirt merchandise Finestry gratis, tapi ada kuisnya yang bisa jawab siapa. Nah, terus dia tuh joget-joget sambil nge-rap. Terus, Dia itu. Iya, dan dia nggak ngedance, dan dia kayak ya seru aja, nggak malu-malu. Wih, gokil. Artinya kan cintanya melampaui malunya di harga dirinya. Berarti sosok yang asik lah. Ya. Iya, itu banget. kalau cakap amazed gitu maksudnya. Oke. Kagum. Keren. Kalau Menarik apa ya ya? ceritanya. Ngulik loh, jangan diem-diem aja lo kalian. Gue pengen tanya sama Mas Elang. Kan punya usaha si Jago Chicken ya. Iya. Dulu ceritanya ada belum punya outlet. Terus kalau ada pembeli harus COD-an. Oh iya. Nah, Oh, jadi itu iya. kebanyakan Sengaja buat ada ketemu. fans, ada Forester kebanyakan emang sengaja beli buat ketemu Mas Elang. Iya. Itu gimana ceritanya Mas dulu? Iya, itu faktanya si Jago Chicken sih. Jadi awal karirnya si Jago Chicken itu kan delivery. Jadi kita buat di rumah, terus ngasih masukin ke box gitu, bikin box sendiri, terus kita kayak box pizza tuh dulu masih yang warnanya coklat, terus setiap hari itu kalau ada yang mesen, karena kita belum punya kurir, jadi akhirnya kita datengin ke rumahnya masing-masing sendiri gitu. Misalnya hari ini ada
4, 5 itu ya udah datengin aja ke Satu-satu rumahnya. gitu. Berangkat ada sendiri ya itu. Ada yang dekat rumah, ada yang mungkin rumahnya di Bantul, ada rumahnya yang di Imogiri, Jauh itu ya sih. tetap dianterin Jauh sih. waktu itu. Nah terus lucunya ada beberapa kali nganterin box delivery-nya si Jago itu yang beli ternyata Forester juga gitu lah. Jadi ya apa? Ya jadi malah jadi kulonuan sama orang tuanya segala kan. Jadi anaknya beli boxnya ini jadi nganterin sekaligus kenalan Ketemu sama orang tuanya. ketemu sama orang tua. Dan Dikira ditembung. Itu kebayang kayak lucu gitu sih. lah. Jadi kayak apa? Ada yang ngetok rumah terus begitu buka ternyata lihat aku terus langsung wah malah lari ke dalam lah, ini gimana? Belum dibayar masa tak taruh sini kan. Jadi tak tungguin itu. Hujan-hujan juga pernah kayak gitu. Ya macam-macam lah. Terus dari situ kan akhirnya baru coba-coba apa? Jualan di pameran-pameran. Terus baru tabung terus akhirnya punya apa bisa nyewa ruko, Bisa punya outlet ya. lah Terus bisa kontrak ruko segala macam. Gitu. Berarti dulu banyak nggak sih forester yang kemudian membeli hanya untuk bertemu kalian gitu? Dulu banyak, ya banyak itu. Kayak memanfaatkan gitu. Beli biar ketemu kayak gitu. Setiap hari satu tuh. Ya apa ya? Itu istilahnya bukan memanfaatkan tapi apa ya? Itu bentuk support gitu loh maksudnya. Iya. Ini support bahwa kalau nggak di kalau selain di passionnya di musik, passion gue juga masak. Jadi akhirnya gitu ya. biar pada ngerasain nyobain ya, nggak jarang juga kita kasih diskon kalau yang kenal-kenal yang udah sering beli dikasih diskon. Terus ya apa ya dari situ kan akhirnya orang lihat apa sih itu kok rame-rame, nah akhirnya orangnya mulai datang mulai beli segala macam. Ya itu maksudnya bentuk supportnya Forester tuh ya sampai gitu ya, sampai gitu bener, juga bener. gitu. Ini dia. Makanya Mantap sekali, Pak. kayak gitu, makanya terima kasih sekali Forester seluruh Indonesia. Waduh. Jogja khususnya. Keren, Bagus, ya. Keren. Apa ada, Pak? Apa lagi? Udah kamu Kenapa? gitu dari tadi kamu nggak ngomong satu kali nanya gitu toh. Waduh. Ntar ada lagi, Pak. Oh iya, dipikir dulu. Direnungkan. Oke. Dan kemarin ini gua lanjutin ya. Hmm. Kemarin kalau nggak salah kan tadi udah sempet disebutkan juga habis rilis EP ya. EP atau apa? Yang dengan tajuk tertujuh. Iya. EP ya itu. EP yang isinya adalah recycle lagu lama ya. 2 lagu kalau nggak salah. Ya, Yang baru keluar 2 lagu. Yang baru keluar 2 Rencananya lagu. sih yang belum masuk digital mau dimasukin di dalam apa ya kesatuan dari EP itu, tapi rilisnya memang apa ya dicicil. Oh, berarti Ada tertujuh part ini belum 1, selesai lah ya. 2-nya, Ini belum selesai. Belum selesai. Dan kalau teman-teman Forester mendengarkan, ini vibe lagunya beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu boleh gue bilang itu rasa-rasa kayak Sheila gitu kan. Dan sekarang ini kayak gue ngedengerin ada hawa-hawa 80s di sana. Ya. Apa ceritanya? Kenapa? Atau kok jadi seperti ini? Kenapa jadi vibe-nya atau suasananya berganti? Apa ya? Ya itu salah satu apa ya? Salah satu hasil dari hiatus kami berdua. Oh, Akhirnya oke. setelah lama nggak main musik bareng, terus akhirnya setelah kepulangan Caka terus kita ngobrol, kita terus berdiskusi lagi untuk main musik lagi. Ya memang yang keluar ternyata seperti itu gitu lah. Jadi ya karena kita sekarang indie juga, maksudnya segala sesuatunya sendiri, akhirnya ya udah dicoba aja apa yang kita mau sekarang atau apa yang apa ya jadi musimnya Finestry sekarang udah dikeluarin aja kayak gitu. Dan kebetulan itu sebenarnya EP yang ada itu hasil dari pembicaraan kami berdua dengan produsernya EP tersebut, Mas Tomo Widayat waktu itu. Shout out to Mas Tomo ya. Yes. Yoi, keren. Mantap. Nah, terus abis itu sebuah obrolan dari kita bertiga di ruang tamunya rumah kita. Rumah kita. Terus tadinya mau buat project YouTube karena kan itu tercetus ide itu saat kita masih belum tanda tangan untuk
kontrak selesai karena memang bulannya masih kurang 3 bulan atau 4 bulan lagi gitu. Nah, akhirnya kita bikin apa ya enaknya ya yang nggak menyinggung label tapi kita bisa ngeluarin karya yang baru kayak gitu. Akhirnya ya udah kita cover aja, cover kan apa kita udah pernah dulu segala macam dan bukan suatu hal yang apa ya fresh lah menurut kita kalau misalnya itu cover gitu loh. Akhirnya ya cover lagu kita sendiri yang itu loh. Nah, itu kan jadi sebuah sesuatu ya merecycle. Jadi suatu hal yang baru juga buat kita, suatu hal yang baru juga buat para pendengar Revive Industry juga. Akhirnya ya udah yang paling dekat kita kerjain ya cover lagu sendiri, ya udah sikat aja. Awalnya buat YouTube tapi ya itu karena prosesnya kita harus terbiasa dulu karena kan kita semua ngurusin sendiri segala macam. Akhirnya ya project itu selesai setelah memang kontraknya habis, jadi ya udahlah sekalian ya udah daripada di YouTube doang kita rilis digitalnya aja karena memang kebetulan yang kita recycle itu kan album waktu indie kita pertama kali 2012 sebelum bersama label dan itu memang belum ada di musik digital yang bisa kita temui sekarang gitu. Akhirnya ya udahlah masukin sekalian biar kalau mau pada dengerin nggak usah buka YouTube live tapi bisa di gerai digital sekarang kayak gitu. Jadi mungkin kalau buat yang mendengarkan barusan ada yang bingung permainan label itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada musik satu band yang dia berada dalam masa kontrak di label dan kemudian mereka selesai di label tersebut, lagu-lagu tersebut tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh band ya, gitu ya. Itu masih ada tanggung jawab atau pertanggungjawaban ke label kayak gitu ya. Izin segala macam kan harus memang dikoordinasikan ke label juga, nggak belum bisa royalti dan kawan-kawan juga ya kan. Nggak bisa bebas kita ngerilis sendiri segala Betul. macam. Kalau ngomong kayak gitu, berarti dulu ketika di label pernah ngerasain yang namanya ngikutin idealisnya label nggak sih? Alhamdulillahnya kita enggak ya. Maksudnya dari awal kita kontrak masuk memang enggak ada itu sih. Mungkin cuma pemilihan lagu memang ya A&R-nya label yang berperan gitu loh. Maksudnya misalnya kita dimintain lagu untuk single kita ngasih 5 atau 7 misalnya. Nah, nanti dari 7 atau 5 lagu itu yang milih dipilih dari pihak label A&R-nya. Itu belum juga sebelumnya udah difilter sama Mas Eros juga ya? Iya, benar. Dari 5-7 yang kita kasih ke label, misalnya 5 nih kita kasih label, itu sebelumnya lebih banyak lagi. Yang udah, 5 itu yang udah kita aku Caka dan Mas Eros filter gitu loh. Baru yang didengerin label yang udah terfilter itu. Ya. Bentar, aku mau nanya satu hal sebenarnya. Apa? Kayaknya nggak sedikit yang bilang kalau lagu-lagu Finestry ini Sheila banget. Iya. Iya nggak sih? Iya benar, setuju. Jujur kalian merasa terganggu nggak sih dengan anggapan-anggapan seperti itu atau seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya kalau yang kita rasain tuh awalnya iya kah gitu, maksudnya emang iya gitu. Kita malah kayak nggak pernah menyengajai diri sendiri buat menjadi brand bahwa aku adalah nggak pernah impersonate Ceylon Seven itu Finestry itu. Cuma akhirnya ya nggak salah juga sih kalau dibilang mirip Sheila itu. Soalnya emang berkembangnya psikologi musiknya Caka sama Elang itu emang terutama waktu itu Mas Elang. Soalnya aku pernah Ceylon Seven juga lewat Mas Elang. Jadi psikologi kita itu besarnya udah bareng Ceylon Seven dan delalah ya, maksudnya dan ternyata ada jalannya kenal sama personil-personilnya. Terus mengenal personil-personilnya, terus juga otomatis kan pasti dapat ilmu banyak kan kalau emang udah kenalan, sering ngobrol gitu macam. Ya Mas Lang juga pernah nginep di rumah Mas Eros beberapa bulan gitu. Berbulan-bulan kan. Pernah apa bersih-bersih studio jaga studio. Aku juga waktu zaman Idola Cilik jurinya Mas Duta, ketemu Mas Duta. Iya benar. Pernah ikutan gue. Jadi kenapa aku tadi bilangnya psikologinya musiknya si Caka Malang ya karena itu sesuatu hal yang di alam bawah sadar. Kita tidak berusaha impersonate tapi kita berkembang dengan itu gitu loh. Jadi ya
Tapi kita sendiri nggak pernah ya toh juga The Finestry nggak cuma dengerin Ceylon Seven tuh banyak kan kita dengerin. 1975, Masalang suka Roger Waters, apalagi ya gitarisnya siapa? Gitarisnya Pink Floyd itu siapa? David Gilmour, SRV segala macam. John Mayer suka dengerin, terus banyak ya. Oasis, Britpop gitu semuanya. Ya gitu. Jadi sebenarnya influence-nya banyak ya. Nggak salah dan nggak salah kalau mereka bilang anggap kok ini mirip Ceylon Seven. Tapi ketika pertanyaan itu diganti menjadi apakah emang kalian berusaha menjadi Ceylon Seven next generation? Enggak. Gitu. Dan memang kebetulan kan memang produsernya Masih Eros. Awal mula kan memang Mas Eros. Dan musik-musiknya juga kan masih lagu yang Mas Eros. Ada beberapa lagu. Oh dulu itu ada yang lagunya. Ada juga yang laguku sama Caka terus digabungin sama Mas Eros. Memang berarti kan emang dari dalam situ pasti ada, mau nggak mau pasti akan ada taste. Ada taste-nya. Betul. Mas Eros. Resepnya kokinya itu. Mau kokinya misalkan yang tokinya itu masakan terkenalnya masakan Itali. Mau dia suruh masak masakan Padang tapi koki itu tetap taste dia ketika masak Itali tetap ada gitu. Bon appétit. Tapi nggak ngerasa masalah ya sampai sekarang pun juga. Dan masih banyak sih komen-komen sampai musik yang sekarang aja masih ada itu komen yang ngomong wah mirip Sheila segala macam. Gak usah The Finestry. Instagram pribadinya Mas Lang, Instagram pribadiku juga ya suka mampir kayak begitu. Gak usah The Finestry. Sampai aku tuh kadang-kadang bingung ini orang yang mikir yang ngomong yang komen mirip Sheila on Seven terus gitu misalnya, yang komen itu terus tuh kayak apa ya? Mungkin dia dengerin di HP-nya Sheila on Seven toh, jadi ya nggak salah juga gitu. Iya nggak salah. Iya nggak salah juga. Mau maklumi. Benar-benar. Iya. Dan Sheila on Seven juga keren kok gitu loh. Iya benar. Jadi nggak masalah. Jadi malah alhamdulillah. Benar. Apa? Ada yang mau diulik? Kalau soal ngomongin proses pembuatan lagu deh, biasanya kan musisi atau seniman gitu berangkatnya dari sebuah keresahan. Nah kira-kira lagu apa dan keresahan apa yang mungkin paling berkesan menurut Mas Lang atau Caka tuh? Agak susah ya. Atau gini, mungkin satu-satu ya. Antara Caka dan Elang, lagu apa sih yang paling mewakili perasaannya? Atau yang itu sangat menggambarkan misalkan kejadian dalam hidupnya? Yang ada paling berarti. Ada nggak? Seru. Dalam. Apa dulu deh? Iya dia banyak nih lagu-lagu cerita apa? Iya gitu-gitu. Juru-juru. Yang paling berkesan. Yang paling dalam. Yang paling dalam. Yang paling berkesan, yang paling dalam. Aku sih memilih Not Loser. Not Loser itu belum rilis di digital. Kita selalu bawa ini live di YouTube. Di YouTube ada tuh, bisa dicari itu live-nya Not Loser. Itu ada berbagai macam versi. Tapi yang paling menyentuh dan yang paling menurutku rohnya masuk dengan lagunya dan moodku saat membuat lagu itu, yang pas memang akustik itu, yang akustik di Kompas apa di mana itulah, ada di YouTube tuh. Nah itu sih ya, itu berawal dari keresahan, dibilang keresahan ya mungkin nggak tahu ya kalimat lebih tepatnya keresahan atau bukan, tapi yang aku tulis di situ tuh benar-benar jujur dari dalam hati. Karena ya dari itu mengisahkan, itu kan orang mungkin ngiranya tentang cinta, tentang apa segala macam, tapi aslinya itu tentang perpisahan orang tua aslinya. Perpisahan orang tua. Jadi memang kebetulan kan keluarga kami, aku dan Caka itu kan memang berpisah di saat kami masih berumur sangat kecil. Masih belia. Ya, masih TK lah. TK udah bisa segala macam. Nah, saat aku SMP kayaknya, SMP itu mulai, ya itu tulisan sebenarnya udah aku tulis dari lama gitu. Cuma itu lirik dan syair dari zaman dulu tuh. Iya, itu dari zaman dulu. Terus mungkin baru dapat nadanya yang pas sama aku nyanyiin pas itu memang SMA sih kayaknya. SMA baru mulai. Tapi direkamnya barusan. Waktu Finestry 2013 kali ya. 2013. Cuma belum rilis. Itu berarti masih indie. Rilis. Masih indie. Jadi setelah mini album itu sebenarnya kita udah nyiapin materi buat album selanjutnya, album yang setelah mini itu. Cuma memang belum sempat rilis, terus kita sign dengan label, akhirnya terhentilah dan masih banyak yang belum rilis gitu. Ini menjawab tadinya mau gua tanyain ini. Gitu.
Iya. Salah satu lagu yang paling gue suka dari The Finest adalah I'm Not a Loser. Itu. Dan gini, gue selalu bertanya-tanya, gue tuh nyari banget di platform-platform digital tuh nggak ada official audionya, nggak ada official audionya. Terjawab di sini ya. Itu kalau di CD zaman dulu hidden track. Tersembunyi. Easter egg. Nah itu, gue kalau nonton itu di YouTube yang mereka manggung di bukan Sanata Dharma, Stage. Oh iya. Oh Stage. iya. Yang format full band. Yes. Itu. Yang ponian itu kamu. Iya. Itu dicari di mana-mana nggak nemu. Ini nggak ada official audionya apa ya? Oh ternyata terjawab. Memang belum dituangkan ke official audio ya lagu itu. Belum dirilis. Yes. Oke, kalau Caka nih lagunya apa? Waduh. Tadi pertanyaannya apa? Aku lupa. Lagu yang paling dalam, Lagu yang paling menyampaikan isi hati, paling jujur, Iya, jujur. Oh. Apa? Ini lagu juga ada. Bukan. Oh iya. Itu gombal teman. Oh iya. Ada yang jago gombal kayaknya. Apa Cak? Ada nggak? Ada dong harusnya. Ada lah. Ada. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Dia lagi menyiapkan pertanyaan. Selanjutnya. Lagi godok ya. Godok. Tapi selingan pertanyaanmu begitu mencetus tuh sangat berarti. Wah. Keren banget. Iya, salut gue. Salut gue. Gue. Oh iya. Udah ada. Apa? Tapi belum muncul di Finestry. Kalau tadi belum rilis, ini yang mungkin yang akan rilis. Oh, upcoming nih. Upcoming song ya. Ini belum pernah diperdengarkan berarti lagu ini. Belum. Ini masih di komputer paling. Masih raw. Oke, berarti kok ini masih kita simpen dulu dong. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai. Temanya mungkin ya. Menyampaikan soal apa deh? Judulnya lagunya Love Is All You Need. Love Itu lagu pendek, lagu 3,5 menit. Iya. Dan itu juga cukup simple lagunya, cuma itu menjelaskan aku banget itu, keadaan hatiku banget. Jadi segala sesuatu yang aku lakukan tuh terjelaskan di situ gitu. Keadaan hati terhadap sosok lawan jenis kah atau Enggak, keadaan jadi, hati universal? Apa ya? Semangatku hidup banget gitu. Oh, jadi okay. apa sih ini istilahnya apa sih? Moto visi ya, itu motivasi diri. Ya, jadi kalau ibarat Caka disuruh nulis di suatu kertas, Caka moto hidupnya apa, misi hidupnya apa. Nah, itu aku jadiin lagu itu gitu. Judulnya Love Is All You Need. Ada refnya cuplikannya. Cause love is all you need, is love is all you need, is love. Gitu. And I don't want to let you all get lost. Oke, cakep. Itu ditunggu. Itu bakal rilis. Bakal ya. Iya, insyaallah rilis ya. Kalau dari rekor yang sudah ada satu lagu, wih, apa Cak? Aku belum ada lagu yang belum ada. Ya, yang disukain aja. Yang disukain deh, yang menggambarkan. Berarti bukan harus aku tulisanku ya? Oh, enggak harus. Oh, ada. Enggak harus. Sampai waktunya itu datang. Aransemen yang baru. Itu cakep juga. Jadi aku ngerasa aransemen yang baru itu lebih mewakili ruhnya sih Sampai Waktu Datang. Yang di album tertujuh. Iya. Iya, sebelumnya juga bagus, cuma ruhnya lebih dapet yang sekarang. Iya. Gokil sih. Sebelum gua mengeluarkan pertanyaan terakhir nih mungkin. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Sikat aja. Sikat. Oh, udah nyiapin dari tadi. Enggak. Tadi kan Tadi udah keluar waktu mikir kan tangannya di sini. Nah, udah keluar ini kayak mau pertanyaan terus. Dia ngomong pertanyaan terakhir terus masuk lagi dia. Bahasa tubuhnya udah kelihatan. Udah siap. Santai. Oh. Roti bakarnya lagi lah. Oke. Iya. Sikat. Kemarin dengar sebentar lagi mau ada upcoming release nih yang deket-deket ini. Ya, insyaallah, amin. Itu single kah atau EP lagi kah atau melanjutkan tertuju? Atau album nih? Itu bagian dari album. Bagian dari album, tapi ya single sih, single. Yang akan ada di album
yang upcoming itu. Yo. Jadi ini bagian dari lagu ya. Jadi kita keluarin single dulu. Kan kita kemarin kan janjinya setelah tertuju, terus single baru dulu biar fresh. Selesaiin tertuju lagi. Selesaiin tertuju EP. I see. EP yang melengkapi EP tertuju yang kemarin. Terus setelah itu baru insya Allah albumnya keluar. Mulai kita proses garap album yang full kayak gitu. Mungkin bisa ditis-tis dikit mengenai single yang bakal rilis. Ini bentar lagi ya rilisnya? Iya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Apa nih? Maksudnya Dikasih apa yang bisa dikasih bocoran dikit. Ini menceritakan tentang mungkin fun fact-nya kali ya. Boleh. Fun fact-nya lagu yang akan rilis itu karangan kami berdua. Terus masih dalam vibe yang sama, maksudnya bukan sama, masih dalam vibe yang Suasana, baru, iya. suasana yang baru, lagu-lagu versi yang baru. lagu yang fans yang baru. Terus juga cara recordingnya belum pernah kita lakukan di take-take sebelumnya. Ya. Terus kita berkolaborasi masih dengan Mas Tomo Hidayat Dan juga musisi-musisi handal Jogja. dan juga musisi handal Jogja. Udah keluar judul belum nih? Udah. Judul udah, tapi masih agak dilema ya. Agak dilema. Katanya udah mantap. Oh iya, berarti harus mantap sekarang. Biru. Cakep. Kita tunggu ya. Kita tunggu rilisnya seperti apa. Yes. Oke. Ada yang masih mau disampaikan mungkin? Gini nih. Di akhir gue pengen request dikit satu lagu. Tapi sebelum itu gue minta satu motivasi hidup atau satu quotes dari kalian berdua deh. Oke, Mas Lang. Coba. Aku udah sempat mikir. Jika sekiranya dalam 1 menit engkau hendak untuk menyerah, jangan pernah menyerah. Bersabarlah, bertahanlah, lanjutkanlah. Sebab jawaban yang kau tunggu-tunggu akan datang dengan tidak terduga-duga setelah 1 menit itu engkau bertahan. Cakep. Dingin gitu ya rasanya. Kalau masalah yang apa ya, yang membakar gitu. Yang membakar. Apa ya? Atau pesan buat Forester deh. Boleh. Iya, pesan aja deh lebih tepatnya. Covid lagi zamannya Covid. Oh iya, berhubung podcast ini direkam masih di tengah wabah di ya. tengah wabah virus COVID-19 atau yang biasa disebut wabah corona ini. Buat para Forester tetap selalu jaga kesehatan, saling menjaga satu sama lain. Betul. Terus kalau bisa di rumah aja, di rumah. Terus tetap, tapi jangan pernah berhenti berkarya atau melakukan hal-hal yang berguna, positif. Terus tetap semangat tentunya. Terus mungkin yang di luar sana ada Forester yang terjangkit atau pendengar Fantasy yang terjangkit. Pokoknya jangan bersedih. Tetap semangat. Tetap semangat. Semua insya Allah dapat dilalui dengan cara yang terbaik. Amin. Insya Allah. Mantap. Nyos. Mantap. Super cool. Oke. Habis ini gue pengen request dikit nih. Tapi mungkin ditutup dulu aja. Tutup aja. Oke. The time is over for us. Dalam menyampaikan pesan-pesan di sore hari ini. Thank you for all of you Howdy Buddies for listening this episode of Howdy Laid Back. Gua Iqbal, Gue Ucup. Gue Wendy. Dan kami The Finest Three. The Finest Three. We are sign out and this is Howdy Laid Back. Ya, seperti yang gue bilang tadi, gue mau minta atau request dikit potongan lagu dari The Finest Three, and we present to you The Finest Three. 'Cause I'm not a loser. Cause I'm not a loser.
'cause I'm not a loser, man, loser. Jika nanti aku telah terbangun lagi, percayalah dunia baru berjanji di sana. Asik.